warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Indriagda Nisti Asuti. Saya Jaita Rameza. Saya Leto Prakoso. Saya Tasya Andani. Di sini kami akan memaparkan materi terkait fluidostatis tentang tegangan permukaan pada zat cair. Berikut video pemaparan dari kami. Selamat menyaksikan. Kalian tahu gak sih apa itu tegangan permukaan pada zat cair? Nggak tahu, emangnya apa sih? Nah, tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Mengapa sih terjadi tegangan permukaan pada zat cair? Karena antara partikel-partikel sejenis terjadi gaya tarik-menarik yang disebut gaya kohesi. Dimisalkan A mewakili partikel di dalam zat cair, sedangkan B mewakili partikel di permukaan zat cair. Partikel A ditarik oleh gaya yang sama besar ke segala arah oleh partikel-partikel di dekatnya. Sebagai hasilnya, resultan gaya pada partikel-partikel di dalam zat cair diwakilkan oleh A adalah sama dengan 0 dan di dalam zat cair tidak ada tegangan permukaan. Bagaimana sih dengan partikel-partikel yang di permukaan zat cair yang diwakili oleh B? Partikel B ditarik oleh partikel-partikel yang ada di samping dan di bawah dengan gaya-gaya yang sama besar. Tetapi B tidak ditarik oleh partikel-partikel di atasnya, karena di atas B tidak ada partikel zat cair. Sebagai hasilnya, terdapat resultan gaya berarah ke bawah yang bekerja pada permukaan zat cair. Resultan gaya ini menyebabkan lapisan-lapisan yang seakan-akan tertutup oleh hamparan selaput elastis yang ketat. Selaput ini cenderung menyusut sekuat mungkin. Oleh karena itu, sejumlah tertentu cairan cenderung mengambil bentuk dengan permukaan sesempit mungkin. Inilah yang kita sebut tegangan permukaan. Contoh lain dari tegangan permukaan, seutas kawat dibengkokkan hingga berbentuk U dan seutas kawat kedua dapat meluncur pada kaki-kaki kawat U. Ketika alat ini dicelupkan dalam larutan sabun dan dikeluarkan, kawat kedua, jika beratnya tidak begitu besar, akan tertarik ke atas. Untuk menahan kawat ini agar tidak meluncur ke atas, kita perlu mengerjakan gaya T ke bawah. Total gaya ke bawah menahan kawat kedua adalah Ft plus W. Kita misalkan, panjang kawat kedua adalah L. Larutan sabun yang menyentuh kawat kedua memiliki dua permukaan, sehingga gaya tegangan permukaan bekerja sepanjang 21 panjang permukaan. Tegangan permukaan dalam larutan sabun didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tegangan permukaan atau F dan panjang permukaan atau D, tempat gaya tersebut bekerja. Secara matematis kita tulis sebagai berikut. Tegangan permukaan yaitu Y sama dengan F per D. Dalam kasus ini D sama dengan 2L, sehingga persamaan menjadi seperti berikut. Y sama dengan F per 2L. Perhatikan, tegangan permukaan bukanlah besaran gaya, melainkan merupakan gaya dibagi dengan panjang, sehingga satuan tegangan permukaan adalah N per M, atau N M pangkat min 1. Penerapan tegangan permukaan dalam keseharian dapat kita lihat pada itik yang berenang di air. Itik dapat berenang di air karena bulu-bulunya tidak basah oleh air. Jika air diberi deterjen, tegangan permukaan air akan berkurang dan itik yang berusaha berenang bulu-bulunya akan basah oleh air. Akibatnya itik akan tenggelam. Antiseptik yang dipakai untuk mengobati luka selain memiliki daya bunuh kuman juga memiliki tegangan permukaan yang rendah, sehingga antiseptik
dapat membasahi seluruh luka. Jadi alkohol dan hampir semua antiseptik memiliki tegangan permukaan yang rendah. Sekian video pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.